dulu itu ya, kalau kita belajar kisah-kisah Rasulullah itu dulu nikah umur berapa ya? Dan Rasulullah dia nikahin Khadijah itu, Khadijah umurnya 40 tahun ya kan. Rasulullah pada saat itu umurnya 25 tahun kayak kita ya. Jadi Rasulullah itu menikah, mereka meningkatkan hubungan suami istri itu sampai 13 tahun ya, perjalanan hidupnya mereka. Bahkan sampai dikasih tontonan kisah kita yang kemarin sama saya makan. Dia alhamdulillah bisa menilai dari sisi kisah karena kan kita sudah syariat kan sayang. Jadi jelasin detail sama saya juga. Nah pada saat itu Rasulullah itu kan sama Khadijah, alhamdulillah Khadijah sehat, alhamdulillah Khadijah bisa karuniai anak juga. Karena Rasulullah sama Khadijah kan ada 6, Muslim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Qasim, Fatimah, dan 6. Nah Rasulullah itu sama 3 Ruqayyah, Qasim, Fatimah, dan 6. Nah Rasulullah itu sama 13 tahun itu tuh Rasulullah nggak ada dia kepikiran untuk poligami, dan Rasulullah itu tetap setia, dia malah memilih untuk monogami karena dengar dulu sayang, kita transaksi untuk ngomong-ngomong bisa yang ngomong ya. Jadi pas 13 tahun itu Rasulullah pokoknya berjihad, perang, sampai Khadijah itu kan tahu gimana saatnya Rasulullah itu lapar, terus gimana waktunya Rasulullah itu kayak udah bergebu-gebu untuk memperang. Itu pokoknya Khadijah udah tahu lah gimana sifatnya Rasulullah, dan Khadijah itu semua dilayanin Rasulullah. Pokoknya Umar terinspirasi juga lah karena berusaha juga jadi sosok seperti ibunya Khadijah. Nah jadi Rasulullah itu ada kepikiran bukan itu, tapi padahal kalau kita pikir pakai logika ya, umur Rasulullah itu 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Kalau mau cakapnya itu, Khadijah itu kayak udah, maksudnya Rasulullah itu kayak nggak ada gairah ke yang lebih tua ya nggak sih? Maksudnya Khadijah itu umurnya 40, kayak tau lah kayak siapa kan. Sementara Rasulullah kayak kita gini lah, Gen Z lah, kayak bisa makin gimana lah mungkin ya bahasa sekarang. Nah, tapi Rasulullah nggak ada kepikiran untuk melakukan hal itu, poligami itu. Yang kita bahasnya syariat kan. Nah, jadi Rasulullah 13 tahun pernikahan mereka, wafatlah Khadijah ini. Wafat Khadijah, terus Rasulullah itu galau segala-galanya, hancur hatinya. Allah itu kan maha adil, maha tahu, Allah maha kuasa. Apalagi Rasulullah itu memang udah dijamin masuk surga. Jadi Allah itu sampaikan pada malaikat untuk menyampaikan ke Rasulullah. Jadilah dipertemukan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu kan yang masya Allah pintar, ilmunya cepat nangkap ya kan. Tapi pada Allah Aisyah itu nggak bisa punya anak yang Aisyah, Ummu Hafsah, Zainab, Ummu Kalsum, dan seterusnya sampai si Rasulullah yang ke-10. Jadi yang ke-11 ini nama istri Rasulullah itu Maria Al-Qibtiyah. Nah Maria Al-Qibtiyah itu bisa punya anak alhamdulillahnya. Jadi Rasulullah itu zaman dulu itu kisahnya itu banyak istrinya karena gak bisa punya keturunan sayang. Rasulullah itu gak bisa punya keturunan dari istri-istrinya dan menolong untuk perang juga kan. Tapi di saat itu juga Aisyah, sebenarnya Aisyah cemburu kali, sakit hati kali Aisyah, karena Rasulullah itu selalu kangen kali sama Khadijah. Selalu Rasulullah teringat zamannya sama Khadijah kayak gimana hancurnya Rasulullah pas udah ditinggalin Khadijah, wafatin Khadijah. Karena itu Khadijah itu yang benar-benar mulia bagi Rasulullah karena bisa ngasih keturunan, bisa nge-support dia di medan perang, itu Khadijah. Terus kira-kira istri Rasulullah itu ayam bakalan hadiah Adam nggak ya? Enggak. Nah istri Rasulullah itu yang mereka spek yang sosok yang masya Allah ya, itu tuh inspiratif perempuan-perempuan di dunia ini lah. Aisyah sama Hafsah dan istri-istri lainnya itu mereka ada rasa cemburu sayang. Turunlah surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Nah di ayat itu menjelaskan kalau Rasulullah itu ada ketidakadilan, bukan ketidakadilan perihal dunia yang perihal hati sayang. Jadi kalau dunia mungkin Rasulullah bisa berlaku adil, tapi hati Rasulullah enggak, karena Rasulullah itu tetap mau Khadijah. Di hati Rasulullah itu enggak ada itu yang selalu dibayang-bayangkannya. Jadi Aisyah itu cemburu yang kayak Aisyah aja bisa cemburu, apalagi Umar ya kan, apalagi Umar yang manusia biasa. Menurut Ayah kalau kayak gitu makan-makan lah tuh karena surah An-Nisa tuh istri 1, 2, 3, kalau yang tidak bisa 1 aja dan bisa adil kalau yang 1. Maka pengen ya, pengen supaya jadi kayak Bunda Khadijah. Makanya mungkin menurut Umar kemarin Umar banyak kurangnya, tapi Umar setelah mempelajari itu dan setelah Umar tahu dari Ustazah Umar juga alhamdulillah Umar selalu hari demi hari melakukan yang terbaik. Pokoknya sosok Khadijah itu berperan penting juga di kehidupan Umar. Jadi sebenarnya Umar pengen jadi sosok seperti Khadijah itu. Karena apa? Karena alhamdulillah Khadijah sehat, Khadijah bisa kasih anak. Ayo mau anak berapa ya? Ayo mau anak 5, ayo mau anak 6. Insya Allah Umar bisa memenuhi itu kalau kita sama-sama bisa sanggup kan. Aisyah, Hafsah, Ummu Kalsum itu mereka tidak bisa karuniai anak. Sampai Maria Al-Qibtiyah itu ada anaknya, itulah terakhir istri Rasulullah. 1 anaknya, itu kan udah meninggal di usia 2 tahun. Jadi
karena itu Khadijah itu yang benar-benar mulia bagi Rasulullah karena bisa ngasih keturunan, bisa nge-support dia di medan perang, itu Khadijah. Terus kira-kira istri-istri Rasulullah itu menurut Ayah bakalan adil adem nggak ya? Enggak. Nah, istri-istri Rasulullah itu yang mereka spek yang sosok yang Masya Allah ya, itu tuh inspiratif perempuan-perempuan di dunia ini lah. Aisyah sama Hafsah dan istri-istri lainnya itu mereka ada rasa cemburu sayang. Turunlah surah At-Tahrim ayat 1 dan 2. Nah, di ayat itu menjelaskan kalau Rasulullah itu ada ketidakadilan, bukan ketidakadilan perihal dunia yang perihal hati sayang. Jadi kalau dunia mungkin Rasulullah bisa berlaku adil, tapi hati Rasulullah enggak, karena Rasulullah itu tetap mau Khadijah. Di hati Rasulullah itu nggak ada yang lain selain Khadijah. 13 tahun sama Khadijah, meninggal Khadijah itu yang dirindukannya, itu yang selalu dibayang-bayangkannya. Jadi Aisyah itu cemburu yang spek kayak Aisyah aja bisa cemburu, lagi Umay kan ya, lagi Umay yang manusia biasa. Menurut Ayah